Selamat datang di program studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Program studi ini merupakan salah satu program studi yang populer dan banyak diminati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isma Mutahara SSI MSI, salah satu dosen pada program studi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Statistika Dasar. Statistika Dasar adalah mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS pada semester ganjil. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini: 1. Memiliki gambaran yang utuh dan jelas tentang himpunan dan logika serta teori peluang. 2. Memahami konsep dasar kubah acak, sebarang peluang varik, sebarang peluang malar. 3. Mampu mengenali jenis-jenis data, pembulatan angka, pemeriksaan data, penyajian data, skala dimensi ganda, penjelasan tabel dan grafik. 4. Mampu melakukan perhitungan rata, rata ukur, rata harmonis, modus, median, serta desil, persentil, kuartil dalam sebuah kumpulan data. 5. Mampu melakukan perhitungan sebarang rata, sebarang proporsi, sebarang simpangan baku, sebarang statistik khusus. 6. Mengetahui cara perhitungan distribusi rata-rata dan distribusi sampling proporsi. 7. Memahami cara perhitungan distribusi sampling rata-rata dan proporsi dengan program komputer dan menginterpretasi hasilnya. 8. Mengetahui pengertian hipotesis, tipe kesalahan, langkah-langkah pengujian hipotesis, serta arti kesignifikan. 9. Memahami arti kesignifikan, pengujian hipotesis tentang rata dengan program komputer dan menginterpretasi hasilnya. 10. Memahami arti kesignifikan, pengujian hipotesis tentang proporsi dengan program komputer dan menginterpretasi hasilnya. 11. Memahami arti kesignifikan, pengujian hipotesis tentang variansi dengan program komputer dan menginterpretasi hasilnya. 12. Memahami cara menafsir rata dan menginterpretasi hasilnya. 13. Memahami cara menafsir proporsi dan menginterpretasi hasilnya. 14. Memahami cara menafsir rata dan proporsi dengan program komputer dan menginterpretasi hasilnya. Adapun materi perkuliahan meliputi: 1. Pengantar teori peluang. 2. Sebarang peluang. 3. Penyiapan dan penyajian data. 4. Ukuran gejala pusat dan ukuran lokasi. 5. Ukuran penyebaran. 6. Ukuran kemiringan dan kecembungan. 7. Sebaran penyampelan. 8. Pengujian hipotesis. 9. Penaksiran parameter. Adapun mode perkuliahan yaitu luring dengan metode pembelajaran direct instruction dan daring dengan metode asynchronous learning management system. Adapun bobot setiap komponen penilaian dibagi seperti berikut: aktivitas partisipatif 20%, hasil proyek 30%, tugas 10%, kuis 10%, ujian tengah semester 15%, ujian akhir semester 15%. Berikut pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai materi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah ya, masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat bertemu di perkuliahan Statistika Dasar. Ada yang tidak hadir? Ada semua. Ada semua. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Saya Bu, materi yang minggu kemarin itu materinya distribusi sampling. Oke, good. Distribusi sampling. Nah, distribusi sampling berkaitan dengan materi kita hari ini yaitu pengujian hipotesis. Ada yang tahu apa itu hipotesis? Saya Bu,
Hipotesis merupakan pernyataan yang masih lemah dan perlu dibuktikan kebenarannya. Good. Berikan aplaus untuk teman ini. Kalian lihat di sini itu adalah kepercayaan dari orang tua kalian ya. Jadi kepercayaan orang tua kalian itu harus diamanahkan baik-baik. Jika Anda bersungguh-sungguh pada hari saat ini dan seterusnya, insya Allah ke depannya akan lebih baik dan apa yang diharapkan bisa tercapai. Ya, oke. Kita ke pengujian hipotesis. Nah, ini pengujian hipotesis. Terus ada capaian pembelajaran mata kuliah untuk mengetahui pengertian hipotesis, tipe kesalahan, langkah-langkah pengujian hipotesis serta arti signifikan. Nah, indikatornya yaitu mahasiswa dapat menjelaskan pengertian hipotesis, kesalahan dalam penyajian hipotesis, langkah-langkah pengujian hipotesis serta arti kesignifikan. Oke. Ini adalah konten yang akan atau sebab yang akan kita bahas, yaitu pengertian hipotesis, tipe kesalahan, langkah-langkah pengujian hipotesis serta arti kesignifikan. Kita masuk yang pertama itu pengertian hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa itu artinya hipo berarti atau kurang atau di bawah. Tesis berarti teori, proporsi atau pernyataan yang disajikan sebagai bukti. Jika dapat diartikan pernyataan yang masih lemah, kebenarannya dapat dibuktikan atau dugaan yang masih sementara saja diutarakan temannya. Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang dilakukan dengan tujuan memutuskan apakah menerima atau menolak hipotesis mengenai parameter populasi. Nah, kalau populasi parameter, kalau sampel statistik. Oke, kita buat contoh hipotesis. Nah, contoh hipotesis ini ada 4 yang saya berikan. Nilai rata-rata mata kuliah statistik kelas A adalah 65. Lebih dari 30% mahasiswa yang mengambil mata kuliah mendapat nilai A. Terus rata-rata pendapatan keluarga di Bandung 1 juta per bulan. Yang keempat, motivasi belajar mahasiswa Politeknik Indonesia. Nah, selain contoh hipotesis di atas, adakah yang bisa memberikan satu contoh lagi? Saya Bu. Jadi contoh hipotesis yaitu rata-rata IPK mahasiswa program studi statistika angkatan 2023 yaitu 3,75. Oke, good. Sampai di sini, mana? Kita ke seri-seri hipotesis yang baik. Nah, hipotesis harus menyatakan hubungan. Nah, di sini hubungannya berarti antara variabel bebas dan antara variabel terikat itu harus berhubungan. Misalnya, motivasi belajar siswa terhadap prestasi atau IPK mahasiswa. Langkah pengujian hipotesis. Nah, langkah pengujian hipotesis menetapkan rumusan hipotesis dengan tepat, baik itu hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Juga termasuk uji 1 dan 2 arah yang harus diperhatikan. Nah, yang kedua itu apa? Tetapkan taraf nyata A yang diinginkan. Nah, alfanya itu bisa 1%, bisa 5%. 1% digunakan di bidang kayak kedokteran. Kenapa di bidang kedokteran? Karena apa? Hah? Ya, karena menyangkut nyawa manusia gitu. Kalau 5% ini umum digunakan di semua bidang, bisa pakai 5%. Terus yang ketiga, tetapkanlah statistik uji Z yang cocok untuk menguji hipotesis 0. Nah, ini statistik ujinya sudah dibahas yang minggu lalu, nanti ada pertemuan lagi di minggu depan. Terus keempat, hitungan nilai statistik uji ZH berdasarkan data dan informasi yang diketahui baik dari populasi maupun dari sampel yang diambil. Terus yang terakhir apa? Kasih kesimpulan. Nah, kesimpulan. Nah, dari kesimpulan ini apa itu? H0 apa? Kalau H0 jika nilai statistik uji ZH jatuh atau terletak di daerah penolakan.
Gambarnya kalau dia dua arah, ini yang di searah pada bagian kanan, ini yang bagian kiri. Kanan itu positif, jadinya kiri, negatif. Oke. Kanan. Arti signifikan itu apa? Signifikansi dalam arti statistik berarti kemungkinan atau berpeluang ya betul-betul benar. Nah, dalam signifikansi merupakan angka yang menunjukkan probabilitas. Berarti signifikansinya itu alfa ya. Terus ini dalam signifikansi. Saya bilang tadi 1% dan 5%. Oke, sampai di sini paham? Nah, ini ada contoh soal. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata laki-laki dan para perempuan di sekolahnya. Ia mengambil sampel ajar sederhana dari 50 siswa laki-laki dan 50 siswa perempuan. Nah, itu kan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Oke, siapa yang mau menuliskan di atas? Oke, sampai lanjut. Oke, bagaimana tentang penulisan hipotesis teman ini? Apakah sudah benar atau tidak? Sudah? Oke, sudah. Nanti Sabira sudah nanti ya sampai kita bahas pada materi hari ini. Terusnya apa ada pertanyaan dari materi kita hari ini? Pembahasan tadi sampai percaya? Ya. Apa pentingnya hipotesis? Pentingnya pengujian hipotesis. Kemudian misalnya statistika itu kan atau pusat penelitian atau nanti kalian akan sedikit. Kalian tidak dapat menganalisis sebuah kasus jika tidak menentukan hipotesisnya. Dan hipotesisnya itu kita dari hipotesis kita bisa membuat kesimpulan atau membuat keputusan. Ya, ada yang bertanya lagi? Maksudnya yang saya sampaikan? Ada?
tadi kita sudah belajar mengenai pengertian hipotesis, di mana hipotesis itu merupakan suatu pernyataan yang masih lemah dan butuh dibuktikan kebenarannya. Dan kemudian kita juga telah belajar mengenai tipe kesalahan 1 dan juga tipe kesalahan 2. Dan kemudian kita juga telah belajar mengenai pasangan hipotesis, yaitu ada hipotesis 0 dan juga ada hipotesis 1. Dan kemudian kita juga telah belajar tentang signifikansi. Begitu. Oke, good. Tugas kalian itu ada di learning management system, ya. Dan saya akan nanti share ke sana. Terus kalau tidak ada pembahasan lagi, saya tutup materi ini atau pelajaran ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.